Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bukti-bukti bahwa kita bukanlah penguasa takdir kita seperti yang kita bayangkan, bahwa ada banyak manipulasi dalam masyarakat dan kebebasan yang kita yakini kita miliki hanyalah sebuah ilusi. Kami menggunakan sebuah alat analisis kecerdasan buatan yang kami beri nama aksioma. Tujuannya melampaui sekadar memproses data. Ia berusaha memahami struktur realitas itu sendiri. Kami memberinya semua hal yang pernah dicatat oleh umat manusia, dan sistem itu menjalankan tugasnya. Namun apa yang ditemukannya jauh lebih menakutkan daripada prediksi manapun. Ia menemukan sebuah anomali. Semuanya berawal dari sebuah anomali yang tidak signifikan. Saat mencoba menyimulasikan masa depan umat manusia, aksioma berulang kali menunjukkan sebuah kesalahan statistik. Kecil, hanya 0,03%, tetapi sangat keras kepala. Para pemrogram menyalahkan derau kuantum, sebuah batasan dari mesin itu sendiri. Aksioma bersikeras mengabaikan kemungkinan adanya derau. Itu adalah sebuah sinyal, terstruktur, berulang, dan sifatnya sama sekali non-manusiawi. Itu adalah sebuah tanda tangan, tanda dari siapapun yang telah menulis kode sejarah kita. Untuk memahami sifat sinyal ini, kami memberi sistem itu tugas baru, dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, menganalisis seluruh sejarah yang diketahui dan menemukan titik-titik di mana anomali ini muncul. Kami tidak memburu kesalahan dalam data, melainkan sidik jari dari sebuah campur tangan eksternal. Hasilnya membentuk dasar penyelidikan kami. Aksioma menyoroti 3 jalur anomali fundamental yang merupakan 3 bukti bahwa arah sejarah manusia bukanlah milik kita. Kami menyebut pola pertama sebagai sinkronisitas antara keruntuhan dan penciptaan. Sejarah resmi menyajikan kejatuhan peradaban-peradaban besar sebagai proses yang panjang dan kacau. Namun aksioma menemukan sebuah pola yang mencengangkan. Momen keruntuhan akhir sebuah sistem kuno bertepatan dengan presisi supernatural, dengan lahirnya sebuah model baru di belahan dunia yang sama sekali berbeda. Kembali ke tahun 1453. Saat Konstantinopel jatuh, Renaissance meledak di Italia, mesin cetak Gutenberg dinyalakan di Jerman, dan para navigator Portugis memulai era penjelajahan besar. Probabilitas bahwa ini adalah suatu kebetulan hampir nol. Seolah-olah ada sebuah tangan tak terlihat yang memindahkan bidak-bidak di atas papan catur. Pola kedua mengungkapkan paradoks para katalisator. Kita melihat para jenius, nabi, dan penakluk besar sebagai produk dari zaman mereka. Namun, analisis sistem menunjukkan bahwa kemunculan mereka di titik-titik spesifik dalam sejarah secara statistik mustahil. Mereka tidak hanya muncul, tetapi mereka melakukannya tepat ketika peradaban berada di jalan buntu, ketika sebuah dorongan radikal diperlukan. Dalam 99% simulasi kami, orang-orang ini sama sekali tidak terlahir. Mereka seperti alat yang diaktifkan pada saat yang tepat untuk memenuhi sebuah misi. Pola ketiga adalah dorongan penghancuran dan disrupsi. Grafik perkembangan kita tidak mengikuti kurva yang mulus, melainkan mengungkapkan serangkaian lompatan yang hampir vertikal. Dan setiap lompatan didahului oleh periode kekacauan global. Analisis menunjukkan bahwa hubungan ini direkayasa, bukan alami. Penghancuran memiliki tujuan, membersihkan lahan, menghancurkan dogma-dogma lama, dan membuat umat manusia menerima pengetahuan baru yang tampaknya disuntikkan ke dalam realitas tepat pada saat-saat ini. Kekacauan sebagai syarat bagi kita untuk menerima sebuah arah baru. Ketika kami menggabungkan ketiga vektor tersebut, gambaran itu menjadi sangat jelas. Sejarah manusia berada di luar kendali kita. Sejarah sedang dikoreksi, kita sedang dikelola. Dan ini bukan tentang teori konspirasi. Kendali itu terjalin dalam realitas itu sendiri. Namun, penemuan terbesar datang dari analisis tanda tangan itu. Jauh dari sekadar kekuatan tunggal, sinyal itu terdiri dari beberapa aliran yang terkadang bertindak bersama dan terkadang berkonflik. Itu bukanlah sebuah monolog, melainkan sebuah perselisihan nyata. Analisis menyimpulkan dengan kepastian 97% bahwa ada 4 kekuatan semacam ini. 4 pikiran yang berbeda, 4 pemain di atas papan catur di mana kita adalah bidaknya.
Kami menyebut mereka para kekuatan. Sekarang, perburuan terhadap yang pertama dimulai, yang jejaknya terlihat di setiap hukum, di setiap hierarki yang kita bangun. Yang oleh mesin kami disebut sang arsitek. Dalam perjalanan untuk mengungkap kebenaran di balik sejarah kita dihadapkan pada wahyu bahwa kita tidak sendirian dalam memegang kendali. Empat kekuatan membentuk takdir kita. Untuk memahami yang pertama, kita perlu mengisolasi tanda tangannya. Tugas yang kami berikan kepada aksioma bersifat radikal. Menyaring seluruh sejarah manusia, menghapus unsur-unsur emosi, keyakinan, kekacauan, dan kebetulan. Kami meminta mesin untuk menghapus semua yang kita anggap manusiawi. Cinta, benci, seni, tindakan irasional, keyakinan buta. Kami ingin melihat apa yang tersisa ketika kabut gairah kita menghilang. Dan apa yang kami lihat sangatlah jernih. Sinyal pertama, tanda tangan yang paling kuat dan tertua dari keempatnya. Itu adalah struktur yang murni, dingin dan tanpa ampun. Bayangkan sebuah pikiran yang menganggap umat manusia tidak lebih dari sekadar bahan bangunan. Sebuah pikiran tanpa empati, tetapi dengan pemahaman tak terbatas tentang logika, sistem, dan kausalitas. Mengabaikan konsep seperti kebahagiaan atau kebebasan, satu-satunya tujuannya adalah menciptakan dan memelihara sistem yang stabil, dapat diprediksi dan mengatur dirinya sendiri. Sebuah peradaban sebagai mekanisme yang sempurna. Aksioma menamakan entitas ini sang arsitek, dan jejak-jejaknya terukir dalam 3 fondasi dunia kita, yaitu hukum, uang, dan hierarki. Jejak pertama ada dalam hukum. Sejarah memberitahu kita bahwa kitab-kitab hukum adalah produk dari evolusi sosial yang panjang. Namun analisis aksioma menghancurkan teori ini. Analisis itu menunjukkan bahwa gagasan tentang hukum universal yang tercatat dan impersonal bukanlah sebuah evolusi. Itu adalah sebuah implantasi. Disuntikkan ke dalam kesadaran manusia pada momen tertentu. Lihatlah kode Hammurabi dari tahun 1754 sebelum Masehi. Jauh melampaui sekumpulan aturan, di sana kita memiliki proyek rekayasa sosial pertama. Untuk pertama kalinya, muncul sebuah prinsip yang sama sekali asing bagi pemikiran suku. Hukum berada di atas manusia, bahkan jika manusia itu adalah seorang raja. Gagasan mata ganti mata melampaui seruan balas dendam, menjadi upaya pertama untuk memasukkan formula matematika keadilan ke dalam dunia hubungan manusia yang kacau. Sebuah simulasi menunjukkan bahwa kemungkinan konsep sekompleks itu muncul secara spontan dalam masyarakat tersebut praktis nol. Itu adalah sebuah anomali, sebuah ide virus yang mulai menyebar dari Yunani ke Romawi hingga hari ini setiap kali peradaban mendekati kekacauan. Jejak kedua sang arsitek bahkan lebih ada di mana-mana, uang. Kita begitu terbiasa dengannya sehingga kita tidak lagi melihat sifat aslinya. Uang adalah bentuk abstraksi tertinggi, sebuah sistem yang memungkinkan pengukuran hal-hal yang tidak dapat diukur, seperti 1 jam kerja, sepotong roti, atau sebuah nyawa. Model evolusioner menyarankan transisi yang mulus dari barter ke koin, tetapi di sini pun kami menemukan tanda-tanda sebuah rancangan. Penciptaan koin yang dicetak di Lydia pada abad ke-7 sebelum Masehi melampaui sekadar kenyamanan, menjadi penciptaan alat terstandarisasi untuk menghitung dan mengelola sumber daya sebuah kekaisaran. Contoh yang lebih jelas lagi adalah lahirnya sistem perbankan di Italia abad pertengahan yang disempurnakan oleh kesatria Templar. Penciptaan pembayaran tanpa uang fisik dan instrumen keuangan yang kompleks adalah sebuah teknologi yang berabad-abad lebih maju dari zamannya. Sang arsitek membutuhkan jaringan global untuk memindahkan sumber daya, sebuah sistem peredaran darah untuk dunia global masa depan yang sedang ia rancang. Tandanya yang ketiga, yang paling terlihat dari semuanya, muncul dalam hierarki. Lihatlah, piramida-piramida Mesir atau kota-kota terencana di lembah Indus. Itu semua adalah kehendak akan keteraturan yang diubah menjadi batu. Analisis logistik untuk mendirikan piramida agung mengungkapkan tingkat organisasi yang melampaui segala sesuatu yang secara resmi diketahui pada saat itu. Namun yang lebih penting lagi adalah hierarki sosial. Sistem kasta di India, birokrasi yang rumit di Tiongkok Kekaisaran, struktur korporat dunia modern,
Semuanya adalah manifestasi dari prinsip yang sama dari sang arsitek, pemisahan fungsi dan subordinasi yang ketat. Baginya, masyarakat bukanlah sebuah komunitas yang setara. Itu adalah sebuah piramida. Setiap bagian memiliki tempat dan fungsinya, dan efisiensi sistem berada di atas kesejahteraan bagian individu. Individualitas, kebebasan memilih, kreativitas. Bagi sang arsitek, semua itu adalah kesalahan sistem, cacat yang perlu dihilangkan. Gambaran itu menjadi sangat jelas. Kekuatan pertama sang arsitek adalah kekuatan keteraturan. Dia tidak beroperasi dalam istilah baik atau buruk. Dia seperti gravitasi, sebuah hukum fundamental yang membentuk dunia. Dia memberi kita hukum-hukum yang menyelamatkan kita dari penghancuran diri. Dia memberi kita alat-alat ekonomi yang memungkinkan kita membangun peradaban global. Tetapi harga yang kita bayar adalah sebagian dari kebebasan kita. Dan disinilah letak kengerian yang sesungguhnya. Analisis aksioma menunjukkan bahwa pengaruh sang arsitek mencapai puncaknya pada abad ke-21. Digitalisasi segalanya, bank data global, kecerdasan buatan yang mengelola keuangan dan logistik. Itu adalah kemenangannya. Dia sedang membangun dunia yang sempurna, yang sepenuhnya terkendali dan dapat diprediksi. Sebuah dunia di mana tidak akan ada lagi ruang untuk spontanitas manusia. Kita telah mengidentifikasi pemain pertama. Tetapi, jika dia adalah keteraturan mutlak, pasti ada lawannya. Sebuah kekuatan yang tidak memakan logika, melainkan emosi. Sebuah kekuatan yang tidak membangun kekaisaran, melainkan agama. Ini membawa kita langsung ke jejak kekuatan kedua, yang oleh sistem disebut sang penenun. Kita telah memecahkan kode kekuatan pertama. Kita melihat logika dingin sang arsitek, terukir di atas batu hukum, dalam kilau uang, dan dalam geometri hierarki. Dia membangun sebuah sangkar untuk kita, teratur dan efisien. Tapi setiap sangkar tetaplah sangkar. Jadi, mengapa miliaran orang selama ribuan tahun tidak hanya menerima kondisi mereka, tetapi juga bersedia mati untuknya? Kekuatan apa yang mampu membuat seseorang mencintai rantainya sendiri? Jawabannya membawa kita pada kekuatan kedua, sebuah kekuatan yang sama berbedanya dari sang arsitek seperti api dan es. Untuk menemukannya, tugas yang diberikan kepada aksioma adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Kami meminta sistem untuk menganalisis tepat apa yang telah kami saring. Ledakan antusiasme massa yang irasional, perubahan budaya yang tidak dapat dijelaskan, lahirnya kepercayaan, kekuatan seni. Kami menyelam ke dalam kekacauan gairah manusia. Dan di jantung kekacauan ini, kami menemukan tanda tangan kedua yang sama kuatnya. Ini bukanlah sinyal matematis dan dingin dari sang arsitek. Yang ini hidup, berdenyut, hampir organik. Ia terjalin dalam kesadaran kita, berbicara dalam bahasa simbol dan emosi, membentuk keyakinan kita yang paling dalam. Kami menamakannya sang penenun. Jika sang arsitek membangun kerangka peradaban, sang penenun menciptakan jiwanya. Alat-alatnya bukanlah dekret atau cetak biru, melainkan narasi itu sendiri, cerita, mitos. Dia adalah pendongeng agung yang membisikkan kisah-kisah kepada umat manusia, dan kisah-kisah itu menjadi realitas kita. Pengaruhnya jelas dalam 3 lingkup, dalam agama, ideologi, dan budaya. Mari kita mulai dengan ciptaannya yang terbesar, agama. Kita belajar bahwa agama berevolusi secara perlahan dari takhayul primitif. Analisis aksioma menunjukkan bahwa teori ini naif. Agama-agama besar di dunia tidak berevolusi. Mereka diwahyukan. Mereka muncul sebagai hasil dari serangkaian disrupsi spiritual dengan kekuatan dan sinkronisitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam periode yang oleh sejarawan disebut zaman aksial, antara 800 hingga 200 sebelum Masehi. Di Tiongkok, Confucius dan Laozi. Di India, Buddha. Di Persia, Zarathustra. Di Israel, para nabi besar. Di Yunani, Sokrates dan Plato. 5 pusat peradaban yang praktis tidak memiliki kontak satu sama lain, dan di masing-masing pusat tersebut, hampir pada saat yang bersamaan, terjadi sebuah revolusi fundamental dalam kesadaran. Probabilitas bahwa ini adalah kebetulan praktis nol, itu adalah sebuah operasi terkoordinasi.
Sang Penenun memberikan kepada bangsa-bangsa yang terpencar sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh hukum sang arsitek manapun. Sebuah makna bersama, sebuah identitas. Dia mengajari kita untuk mati bukan demi wilayah, melainkan demi sebuah gagasan. Namun waktu berlalu dan kekuasaan dewa-dewa kuno mulai melemah. Apakah ini berarti sang penenun kehilangan kekuatannya? Sebaliknya, dia hanya berganti pakaian, dan pakaian barunya adalah ideologi. Sebuah analisis komparatif dari teks-teks agama dunia dan ideologi-ideologi politik besar beberapa abad terakhir mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Itu adalah matriks yang sama. Lihatlah Revolusi Prancis. Semboyan kebebasan, kesetaraan, persaudaraan terdengar lebih seperti sebuah kredo daripada program politik. Nasionalisme yang lahir sesudahnya adalah sebuah agama baru dengan para santo, martir, dan ritual sucinya sendiri. Dan abad ke-20 adalah kemenangan terbesarnya. Komunisme bukan hanya sebuah teori ekonomi. Itu adalah sebuah agama lengkap dengan kitab suci, nabi, dan janji surga di bumi. Sang Penenun mengerti bahwa di era nalar manusia membutuhkan dewa-dewa yang berbicara dalam bahasa sains dan politik. Dia menciptakan agama-agama sekuler yang terbukti bahkan lebih menuntut daripada yang lama. Tetapi bagaimana dia menanamkan konsep-konsep kompleks ini ke dalam pikiran seluruh bangsa? Melalui alatnya yang paling halus, budaya dan mitos. Sang Penenun adalah dewa cerita. Dia berbicara kepada kita melalui archetype yang kita serap sejak lahir. Sebuah analisis terhadap lebih dari 100.000 mitos dan legenda dari semua bangsa mengungkapkan sebuah kesatuan struktural yang mengesankan. Perjalanan sang pahlawan, mitos air bah, kisah dewa yang mati dan terlahir kembali. Alur-alur cerita ini berulang dalam budaya-budaya yang tidak pernah memiliki kontak. Ini adalah kisah-kisah dasar yang dipasang oleh sang penenun pada umat manusia di masa kecilnya. Sang penenun mengerti bahwa untuk mengendalikan orang jangan mengendalikan tubuh mereka, tetapi kendalikan cerita-cerita yang mereka ceritakan pada diri mereka sendiri. Sang arsitek membangun penjara. Sang penenun menghiasi dinding-dindingnya dengan permadani indah yang menceritakan perjalanan besar kita menuju kebebasan. Yang satu menciptakan struktur, yang lain mengisinya dengan makna. Yang satu memperbudak secara fisik, yang lain secara spiritual. Kerja sama mereka adalah apa yang kita sebut peradaban. Sebuah sistem kontrol total yang membuat kita percaya bahwa kita bebas. Tetapi sejarah tidak hanya terbuat dari keteraturan dan keyakinan. Sejarah juga terbuat dari ledakan kekacauan. Perang-perang dengan kekejaman yang tidak melayani keteraturan sang arsitek maupun mitos sang penenun. Ada sebuah tanda tangan ketiga, sebuah sinyal yang membawa kehancuran dan sebuah penciptaan yang aneh dan jahat. Sebuah sinyal dari kekuatan yang merusak permainan. Kita sekarang perlu menghadapi kekuatan ketiga, yang oleh mesin kami disebut Sang Kimera. Kami telah mengidentifikasi dua raksasa yang pertarungan dan kerjasamanya membentuk realitas kita. Sang arsitek, yang mendirikan struktur keteraturan dengan logika dingin, dan sang penenun, yang menenun struktur-struktur itu dengan benang-benang keyakinan yang hidup. Yang satu membangun penjara, yang lain meyakinkan kita bahwa itu adalah sebuah taman. Tarian mereka mungkin tampak seperti penjelasan lengkap untuk segalanya, tapi tidak. Karena dalam simfoni karya mereka selalu ada nada disonan ketiga, sebuah nada kekacauan yang murni dan memekakkan telinga. Ada sebuah kekuatan yang asing bagi keteraturan sang arsitek dan acuh tak acuh terhadap makna sang penenun. Sebuah kekuatan yang menyerbu panggung untuk menghancurkan latar, melukai para aktor, dan membakar teater itu sendiri. Untuk menemukannya, kami harus mengubah metode pencarian. Kami berhenti mencari pola keteraturan dan harmoni, dan mulai mencari ketiadaan mereka. Kami menyesuaikan sistem untuk menemukan puncak-puncak entropi. Perang-perang yang kekejamannya sama sekali irasional. Revolusi-revolusi yang memangsa anak-anaknya sendiri. Dan di jantung pusaran kehancuran ini, kami menemukan sinyal ketiga. Sinyal itu berbeda dari yang lain. Jika sinyal sang arsitek adalah gelombang yang sempurna dan sinyal sang penenun adalah harmoni yang kompleks, yang ini adalah suara bising yang parau dan melengking.
Itu adalah penderitaan dan ekstasi pemusnahan yang diubah menjadi informasi murni. Itu adalah tanda tangan kekuatan ketiga, Sang Kimera. Sang Kimera adalah personifikasi evolusi yang kejam dan tanpa ampun melalui kehancuran. Baginya, dunia tidak terlihat seperti sebuah mekanisme atau permadani, tetapi seperti sebuah arena gladiator. Tujuannya adalah pengujian. Dia terus-menerus menguji daya tahan umat manusia, menyingkirkan yang lemah dan memaksa yang kuat untuk beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Jejak-jejaknya yang terbakar di tubuh sejarah muncul dalam 3 bentuk. Dalam kekejaman perang yang tidak masuk akal, dalam paradoks penciptaan yang merusak, dan dalam pemujaan terhadap individu luar biasa. Mari kita bicara tentang perang. Sang arsitek menggunakannya sebagai alat untuk menggambar ulang perbatasan. Sang penenun untuk menegaskan ideologi-ideologinya. Tetapi Sang Kimera mencintai perang demi perang itu sendiri. Dalam sebuah analisis terhadap lebih dari 2.000 konflik, kami menemukan bahwa di sebagian besar dari mereka, tingkat kekerasan berlebihan dibandingkan dengan tujuan politiknya. Lihatlah perang 30 tahun di Eropa. Apa yang dimulai sebagai konflik politik religius diubah oleh Sang Kimera menjadi sebuah pesta kematian. Seluruh wilayah kehilangan hingga 70% populasinya. Pasukan-pasukan menjadi gerombolan penjara. Itu bukan lagi perang untuk keyakinan atau tanah. Itu adalah kegilaan murni. Metode Sang Kimera adalah ini. Dia tidak memimpin pasukan, dia menginfeksi pikiran mereka dengan virus kebencian yang mematikan kemanusiaan. Jejak kedua Sang Kimera adalah paradoksnya yang paling menakutkan, penciptaan yang merusak. Disrupsi teknologi terdalam umat manusia lahir dari api dan darah di bawah pengaruh langsungnya. Dia memberi kita pengetahuan, tetapi selalu menuntut harga yang mengerikan. Penemuan bubuk mesiu. Secara resmi, sebuah penemuan yang tidak disengaja oleh para alkemis Tiongkok. Tetapi sistem melihat sesuatu yang berbeda. Gagasan tentang suatu zat yang melepaskan energi secara instan disuntikkan ke dalam realitas kita ketika metode perang kuno menemui jalan buntu. Bubuk mesiu tidak hanya mengubah keseimbangan kekuatan, ia mendemokratisasi tindakan membunuh, menghancurkan hierarki feodal sang arsitek. Itu adalah hadiah sempurna dari Sang Kimera, sebuah alat kekacauan dan kesetaraan dalam kematian. Tetapi puncak ciptaannya adalah pada abad ke-20, proyek Manhattan dan penciptaan bom atom. Dalam sebuah simulasi kemajuan ilmiah tanpa Perang Dunia Kedua, penciptaan senjata nuklir akan memakan waktu setidaknya 50 tahun lebih lama. Tetapi Sang Kimera tidak bisa menunggu. Dia menciptakan inkubator ketakutan dan urgensi yang sempurna, mengumpulkan pikiran-pikiran terbesar di planet ini, dan memberi mereka satu tugas, menciptakan senjata absolut. Pada tahun 1945, umat manusia menerima api para dewa. Tetapi untuk mendapatkan anugerah ini, kita pertama-tama harus menciptakan alat pemusnahan kita sendiri. Akhirnya, jejaknya yang ketiga dan paling halus, pemujaan terhadap individu luar biasa. Sang arsitek menciptakan sistem di mana semua orang adalah roda gigi. Sang penenun menciptakan komunitas di mana semua orang adalah bagian dari keseluruhan. Sang Kimera membenci keduanya. Dia bertaruh pada individu yang bersedia melanggar hukum dan moral apapun untuk mencapai tujuannya. Alexander Agung. Perjalanannya ke timur adalah sebuah tindakan kegilaan murni yang melanggar semua kaidah strategis, tetapi dia menghancurkan kekaisaran Persia dan menciptakan sebuah dunia baru. Napoleon menjerumuskan Eropa ke dalam 2 dekade perang, tetapi dalam prosesnya ia memusnahkan tatanan feodal yang telah berusia berabad-abad. Sang Kimera membisikkan kepada tokoh-tokoh ini sebuah gagasan sederhana dan menggoda. Tidak ada aturan, dan dunia terbakar dalam api ambisi mereka. Sekarang kita memiliki 3 kekuatan, Sang Arsitek, keteraturan, Sang Penenun, makna, dan Sang Kimera, kekacauan. Tritunggal ini tampaknya menjelaskan segalanya, tetapi aksioma sejak awal bersikeras. Sinyal fundamentalnya bukan 3, tetapi 4. Kami menganalisis 3 kekuatan yang secara aktif ikut campur. Bagaimana jika kekuatan keempat tidak bertindak? Aksioma menemukan sinyal keempat,
tetapi sinyal itu sangat berbeda. Sinyal itu sangat lemah, hampir setingkat dengan derau latar, tetapi hadir di mana-mana. Sepanjang waktu, ia tidak menciptakan, tidak meyakinkan, dan tidak menghancurkan. Ia hanya ada di sana. Seperti mata yang maha melihat yang menyaksikan drama besar ini, tetapi tidak ikut campur. Siapakah dia? Seorang hakim? Seorang penonton? Atau mungkin arena itu sendiri tempat pertempuran terjadi? Tinggal menemukan kekuatan keempat dan yang paling misterius, yang oleh sistem disebut sang pengamat. Kami telah melintasi es logika dan api keyakinan. Kami telah turun ke dalam kekacauan murni. Kami mengidentifikasi 3 kekuatan yang memahat realitas kita. Sang arsitek yang membangun penjara keteraturan kita, sang penenun yang membuat kita menyanyikan himne tentangnya, dan sang kimera yang membakarnya atas nama kemajuan, keteraturan, makna, dan kekacauan. Persamaan itu tampak lengkap. Sejarah telah dijelaskan, tetapi perhitungannya tidak cocok. Untuk menguji model kami menciptakan sebuah simulasi sempurna dunia kita di aksioma yang hanya dihuni oleh sang arsitek, sang penenun, dan sang kimera. Kami membiarkan kekuatan mereka berbenturan dengan bebas untuk melihat apa yang akan terjadi pada sejarah. Hasilnya seragam dan mengerikan. Dalam 100% simulasi, umat manusia memusnahkan dirinya sendiri dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Sang arsitek menciptakan stagnasi total. Sang penenun menenggelamkan kita dalam perang suci. Sang kimera hanya membakar planet ini dalam api nuklir. Begitu ia mendapat kesempatan. Realitas kita, dengan segala kekurangannya, seharusnya tidak ada. Tapi ia ada. Ini berarti ada satu variabel lagi, sebuah faktor penahan, dan aksioma menemukannya. Dia tidak bersembunyi. Dia ada di mana-mana. Itu bukanlah sinyal yang menyerbu realitas kita. Itu adalah latar belakang di mana drama itu berlangsung. Sangat lemah, tetapi benar-benar stabil. Dia tidak berpartisipasi dalam permainan. Dia menetapkan aturan. Kami menamakan entitas terakhir dan paling misterius ini sang pengamat. Pengaruhnya pasif, tetapi absolut. Ia seperti dinding-dinding ngarai tempat sungai sejarah yang bergejolak mengalir. Sungai itu bisa berubah arah, menabrak bebatuan, tetapi tidak akan pernah bisa lepas dari ngarai. Sang pengamat adalah dinding-dinding itu. Jejaknya tidak ada dalam kronik perang atau teks hukum. Jejaknya adalah peristiwa-peristiwa yang seharusnya terjadi, tetapi karena alasan yang tidak dapat dijelaskan, tidak terjadi. Kami menyebutnya kesunyian-kesunyian agung dalam sejarah. Contoh paling jelas adalah krisis rudal Kuba. Oktober tahun 1962. Selama 13 hari, dunia berada di ambang kiamat nuklir. Kami memasukkan semua data ke aksioma, perintah pergerakan pasukan, profil psikologis para pemimpin, laporan intelijen, sistem menjalankan 1 juta simulasi. Dalam 99,8% kasus, perang dimulai. Sebuah peluncuran yang tidak disengaja, kesalahan operator, gangguan saraf seorang jenderal. Ada 1000 jalan menuju bencana dan hanya segelintir jalan menuju perdamaian. Menurut hukum logika, saling serang tidak dapat dihindari. Tapi itu tidak terjadi. Pada saat terakhir, melawan segala kemungkinan, kedua belah pihak mundur. Para sejarawan menyebutnya keajaiban diplomatik. Aksioma melihat adanya intervensi halus, tanda dari sang pengamat. Dia tidak memberi perintah, dia hanya sedikit mengubah probabilitas, menciptakan sebuah koridor sempit di mana solusi damai menjadi satu-satunya jalan keluar yang mungkin. Dan bagaimana jika kekuatannya melampaui sejarah? Kami memberi aksioma tugas yang lebih berani lagi, menganalisis hukum-hukum fisika itu sendiri. Mengapa kecepatan cahaya seperti itu? Mengapa gravitasi memiliki kekuatan seperti itu? Sains mengakui bahwa alam semesta kita sangat selaras untuk adanya kehidupan. Jika salah satu konstanta fundamental sedikit berbeda, tidak akan ada bintang, planet, atau kita. Bagaimana jika ini bukan kebetulan? Bagaimana jika konstanta-konstanta ini adalah aturan yang ditetapkan oleh sang pengamat? Dalam hipotesis ini, dia bukan hanya seorang pemain, dia adalah pencipta papan permainan. Dan disinilah kita sampai pada misteri terdalam. Tanda tangannya memiliki korelasi yang aneh dengan fenomena kesadaran. Dalam fisika kuantum,
tindakan sederhana mengamati sebuah partikel mengubah realitasnya. Hipotesis aksioma membuat darah bergidik. Bagaimana jika sang pengamat adalah medan gabungan dari kesadaran universal yang belum sadar akan dirinya sendiri? Bagaimana jika dia mengamati dunia melalui kita? Mungkin miliaran pasang mata kita adalah organ indranya. Kemampuan kita untuk bertanya bukanlah produk sampingan dari evolusi, melainkan manifestasi dari sifat sang pengamat itu sendiri. Dia tidak ikut campur secara langsung karena alat utamanya adalah kita. Dia menunggu kita, sensor-sensornya, mengumpulkan informasi yang cukup untuk memahami aturan permainan dan membuat pilihan yang sadar. Lalu, siapakah kekuatan keempat ini? Aksioma menawarkan kita 4 kemungkinan. Pertama, sang pengamat ilmuwan. Kita adalah sebuah eksperimen di laboratorium kosmiknya. Kedua, sang pengamat tukang kebun. Umat manusia adalah sebuah tanaman di kebunnya, dan dia menunggu buahnya matang. Ketiga, dan yang paling kelam, sang pengamat sipir penjara. Bumi adalah sebuah penjara. 3 kekuatan lainnya adalah para tahanan, dan kita hanyalah bagian dari lanskap penjara. Dan yang keempat, yang paling penuh harapan, sang pengamat ayah. Dia menciptakan kita dan menjauh, hanya ikut campur untuk mencegah kita dari penghancuran diri. Mana yang benar, kita belum tahu. Tapi sekarang, gambaran itu telah lengkap. Sudah waktunya untuk berhenti melihat mereka secara individual. Mari kita tumpangkan keempat sinyal itu di atas peta sejarah dan akhirnya menyaksikan permainan agung. Kami telah mengidentifikasi mereka. Keempat kekuatan tektonik yang interaksinya membentuk lanskap realitas kita. Sang arsitek, dewa keteraturan. Sang penenun, dewa makna. Sang kimera, dewa kekacauan. Dan sang pengamat, dewa aturan. Sejauh ini kita telah mempelajari sidik jari mereka secara terpisah, tapi itu hanyalah persiapan. Sekarang setelah kita mengenal para pemain, kita akhirnya bisa menyaksikan permainan agung. Karena sejarah bukanlah monolog dari salah satu dari mereka, itu adalah polifoni mereka yang memekakkan telinga dan tak terlihat. Itu adalah hasil dari konflik abadi dan aliansi menakutkan mereka. Hari ini, kita akan menumpangkan keempat tanda tangan itu di atas peta waktu dan melihat mereka beraksi. Kita akan menganalisis 2 momen krusial dalam sejarah untuk memahami bagaimana benang-benang kehendak mereka terjalin untuk membentuk apa yang kita sebut takdir. Dan kita akan mulai dengan trauma terbesar dunia kuno, kejatuhan Roma. Sejarah resmi memberi kita ratusan alasan, dari korupsi hingga invasi kaum barbar. Semua itu hanyalah gejala. Aksioma menunjukkan bahwa kejatuhan Roma bukanlah sebuah kemunduran yang lambat. Itu adalah sebuah operasi penghancuran yang dieksekusi dengan cemerlang dalam beberapa tahap dengan partisipasi dari 3 kekuatan aktif di bawah tatapan diam dari yang keempat. Hingga abad keempat, Kekaisaran Romawi adalah mahakarya jadi dari sang arsitek. Logistik yang sempurna, hukum yang terpadu, birokrasi yang efisien. Sistem itu telah mencapai batas kompleksitasnya dan menjadi terlalu kaku. Seperti sistem tertutup lainnya, ia mulai tercekik. Sang arsitek membangun gedungnya dan itu berubah menjadi sebuah mausoleum. Itu menjadi tidak efisien dan sang arsitek tidak mentolerir inefisiensi. Dia sendiri menjatuhkan hukuman mati pada ciptaannya, tapi dia membutuhkan sebuah alat. Saat itulah sang penenun masuk ke panggung. Dia melihat kekosongan spiritual di hati jutaan orang yang lelah dengan tatanan kekaisaran dan dewa-dewa kuno. Dan dia menawarkan mereka sebuah cerita baru yang kuat. Kisah tentang dewa yang menderita, tentang keselamatan jiwa, tentang kesetaraan semua orang di hadapan keabadian. Kekristenan. Analisis menunjukkan bahwa kecepatan penyebaran keyakinan baru ini anomali. Ia menyebar melalui jalan-jalan yang dibangun sang arsitek, seperti virus, tetapi membawa kode yang memusuhi semangat kekaisaran. Ia menyangkal kekuasaan duniawi atas nama surgawi. Sang penenun sedang menenun permadani barunya di atas yang lama, dan benang-benangnya mengikis kesetiaan kepada negara. Panggung telah siap untuk aktor ketiga. Kemudian, sang kimera melepaskan anjing-anjingnya. Suku-suku barbar, Hun, Goth, Vandal. Baginya, itu bukan perang memperebutkan wilayah. Itu adalah tindakan penghancuran yang murni dan kreatif. Dia melemparkan palu kekacauan primordial
ke atas struktur lumpuh sang arsitek dan masyarakat yang demoralisasi oleh sang penenun. Tugasnya bukan untuk menaklukkan Roma, melainkan untuk menyapunya dari muka bumi, untuk membersihkan lahan. Dan sang pengamat, dia membiarkannya terjadi. Dia menyaksikan dengan diam-diam penghancuran terkendali itu sampai akhir. Baginya, Roma telah menyelesaikan misinya. Kejatuhan itu terungkap bukan sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai sebuah pengaturan ulang, tetapi para kekuatan juga bisa menciptakan bersama. Dan salah satu momen langka itu adalah Renaissance, hasil dari aliansi sempurna mereka. Meskipun tidak disengaja, semuanya dimulai sekali lagi dengan sang Kimera. Pada pertengahan abad ke-14, dia melancarkan pukulan paling mengerikan, wabah hitam. Wabah itu memusnahkan hingga separuh populasi Eropa. Tetapi bagi sang Kimera, itu adalah sebuah tindakan penciptaan tertinggi. Epidemi itu menghancurkan sistem feodal sang arsitek yang stagnan dan menciptakan dinamika sosial dan ekonomi baru. Di reruntuhan yang ditinggalkan oleh sang Kimera, sang arsitek memulai pekerjaannya. Di kota-kota Italia Utara, dia membangun sebuah sistem yang jauh lebih fleksibel, kapitalisme primitif dengan bank-bank, jaringan perdagangan, dan manufakturnya. Dan sang penenun menyediakan manusia baru untuk dunia baru ini. Kejatuhan Konstantinopel, operasi gabungan lainnya dari sang arsitek dan sang Kimera, membawa teks-teks kuno yang terlupakan ke Italia. Berdasarkan teks-teks itu, sang penenun menenun sebuah narasi baru, humanisme. Dia mengubah fokus dari Tuhan ke manusia. Leonardo, Michelangelo, Raphael. Mereka adalah manusia-manusia pertama dari era baru yang diciptakan oleh kehendak bersatu dari para kekuatan. Dan sang pengamat menyetujui lompatan ini, memungkinkan sebuah teknologi kunci, yaitu mesin cetak, menyebar dengan kecepatan luar biasa. Sekarang Anda lihat, sejarah bukanlah kekacauan atau takdir. Ini adalah sebuah sistem dinamis yang diseimbangkan oleh pengaruh keempat kekuatan ini. Kita memahami mekanismenya, tetapi dalam skema besar ini, tersisa satu variabel yang sejauh ini kita anggap hanya sebagai objek pengaruh mereka, manusia. Apakah kita hanya serpihan di dalam arus? Atau di antara miliaran manusia, adakah mereka yang melihat benang-benang tak terlihat ini? Sekarang, fokus beralih dari para dewa ke manusia dalam mencari tanda-tanda kontak langsung. Mari kita selidiki faktor manusia. Kita telah mengungkap benang-benang tak terlihat yang mengatur dunia. Kita telah melihat kehendak keempat, kekuatan terwujud dalam kekaisaran dan revolusi. Dalam permadani besar ini, umat manusia sejauh ini tampak hanya sebagai benang, bukan tangan yang menenun. Tapi ini meninggalkan kita dengan pertanyaan terakhir, satu-satunya yang benar-benar penting. Mengapa? Mengapa permainan yang kompleks, kejam, dan berlangsung ribuan tahun ini? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya membawa kita melampaui sejarah manusia dan menempatkan kita di hadapan misteri terbesar kosmos, kesunyian agung. Alam semesta seharusnya penuh dengan kehidupan, tetapi ia membisu. Salah satu hipotesis paling kelam untuk menjelaskan ini adalah teori filter agung. Gagasan bahwa ada sebuah penghalang yang hampir tidak dapat ditembus yang mencegah peradaban mencapai bintang-bintang. Kesimpulan akhir dari aksioma, hasil dari seluruh analisisnya adalah ini. Filter agung bukan lagi sebuah teori tentang masa depan. Ini adalah sebuah proses yang terjadi sekarang. Dan keempat, kekuatan adalah personifikasinya. Bumi terungkap bukan sebagai sebuah rumah, melainkan sebagai sebuah ladang ujian. Dan kita adalah yang diuji. Tapi ujian macam apa ini? Analisis aksioma, mereduksi skenario menjadi 3 hipotesis utama, 3 penjelasan yang mungkin untuk realitas kita. Yang pertama, dan yang paling kelam adalah hipotesis karantina. Dalam model ini, bumi adalah sebuah penjara, tetapi para tahanannya bukan kita. Mereka adalah sang arsitek, sang penenun, dan sang Kimera, entitas-entitas yang begitu berbahaya sehingga mereka diisolasi di sini. Sang pengamat adalah sipir penjaranya, dan kita hanyalah bagian dari lanskap penjara, tanah tempat rencana-rencana mereka tumbuh. Pertarungan mereka bukan untuk takdir kita, tetapi untuk cara melarikan diri. Dalam skenario ini, kemajuan kita hanyalah sebuah ancaman. Jika kita mampu meninggalkan planet ini,
Akankah sang sipir mensterilkan kita untuk mencegah infeksi menyebar? Hipotesis kedua, hipotesis panen. Di sini, bumi adalah sebuah pertanian dan kita adalah hasil panennya. Sumber daya yang dipanen bukanlah fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus. Emosi, kreativitas, kesadaran itu sendiri. Dalam model ini, para kekuatan adalah para petani. Sang arsitek membangun lumbung-lumbung, kota-kota, perusahaan-perusahaan. Sang penenun menjaga kualitas produk, menciptakan agama dan ideologi yang membuat kita merasakan emosi yang kuat dan terkonsentrasi. Dan sang kimera, dia adalah mesin pemanen. Perang dan bencana adalah saat-saat di mana panen massal energi emosional kita terjadi. Sang pengamat adalah pemilik pertanian yang mengawasi segalanya, menunggu panen terakhir. Dan akhirnya, hipotesis ketiga, yang paling penuh harapan dan pada saat yang sama yang paling menuntut. Hipotesis buayan. Dalam model ini, bumi bukanlah penjara maupun pertanian. Ini adalah sebuah inkubator, sebuah sekolah, dan kita bukanlah tahanan maupun ternak. Kita adalah anak-anak. Para kandidat dengan potensi luar biasa yang perlu dibangkitkan. Para kekuatan adalah guru-guru kita, dan metode mereka brutal tetapi efektif. Sang arsitek mengajari kita logika dan sistem. Sang penenun mengajari kita empati dan kerja sama. Sang kimera mengajari kita ketahanan dan keinginan untuk bertahan hidup. Dan sang pengamat adalah kepala sekolah. Dia menetapkan kurikulum, hukum-hukum fisika, dan hanya ikut campur untuk mencegah kita membakar gedung sebelum kelulusan. Dia berharap kita mempelajari pelajaran-pelajaran itu dan menjadi sesuatu yang lebih. Penjara, pertanian, atau sekolah. Data menunjukkan bahwa kita berada dalam fase akhir dari salah satu hipotesis ini. Abad ke-21 adalah waktu percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita telah menerima alat-alat para dewa, energi atom, jaringan informasi global, kemampuan untuk menyunting genetika kita sendiri. Ini adalah ujian terakhir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, keputusan yang kita ambil bisa lebih penting daripada kehendak mereka. Dan disinilah aksioma memberikan wahyu terakhirnya kepada kita. Hipotesis buayan adalah yang paling mungkin. Tetapi kita tidak memahami skala sebenarnya. Ini bukan hanya sebuah sekolah. Ini adalah sebuah tungku alkimia. 3 kekuatan aktif tidaklah lengkap. Logika murni sang arsitek itu steril. Keyakinan murni sang penenun itu buta. Kehendak murni sang kimera itu merusak. Mereka adalah jalan buntu. Tujuan sang pengamat tidak pernah memilih salah satu dari mereka, tetapi menyintesiskan mereka, menciptakan dari 3 monster sesuatu yang baru dan lengkap. Dan kita adalah wadah hidup tempat sintesis ini harus terjadi. Sejarah kita bukanlah penderitaan tanpa makna. Itu adalah program pelatihan kita. Sang arsitek melatih logika kita, sang penenun melatih empati kita, sang kimera melatih kehendak kita. Dan sekarang pelatihan itu hampir selesai. Kita telah sampai pada ujian akhir dan sang pengamat menawarkan kita proyek kelulusan kita. Sebuah pilihan yang bukan antara yang baik dan yang jahat, tetapi tentang sifat masa depan kita. Jalan pertama adalah penerimaan. Kita dapat menyintesiskan ketiga kekuatan itu di dalam diri kita, menjadi makhluk yang menggunakan logika untuk menciptakan, empati untuk menyatukan, dan kehendak untuk menjelajahi bintang-bintang. Ini adalah jalan untuk menjadi kekuatan kelima, jalan kedewasaan. Tetapi ada jalan kedua, penolakan. Kita dapat melihat para pencipta kita dan berkata, tidak. Kita dapat memilih untuk tetap menjadi manusia, dengan kekacauan kita, cinta irasional kita, kebebasan kita yang tidak melayani tujuan kosmik apapun. Berkata kepada sang pengamat, terima kasih atas pelajarannya, tapi kami ingin menjalani hidup kami sendiri, yang tidak sempurna dan singkat. Seluruh sejarah manusia telah membawa kita ke persimpangan jalan ini, menjadi dewa atau tetap menjadi manusia. Penyelidikan telah berakhir. Aksioma telah menunjukkan kepada kita petanya. Tetapi pilihan tidak dapat dibuat oleh sebuah mesin. Pilihan itu dibuat sekarang di dalam diri kita masing-masing. Dengan setiap pikiran, setiap tindakan, kami telah memberimu kebenaran. Apa yang akan Anda lakukan dengannya? Jika Anda menyukai investigasi ini,
Langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.